Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi syahida. Tsumma alladzi unzila al-Qur'an fi syahr Ramadan hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hatta alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyasadu imani mamanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina safina qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati Allah, marilah silaturahim dan majelis taklim kita ini sama-sama kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat keluarga, nikmat kebahagiaan, ya, nikmat kesempatan, di mana pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Maka tentunya ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dihadirkan di tempat yang mulia bersama orang-orang mulia dalam rangka mengkaji kitab yang mulia yang insyaallah pasti dicatat Allah bagi satu pahala kemuliaan, dan semoga ini menjadi sebab Allah akan kumpulkan kita semua di tempat yang mulia yang surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Maka tentunya salat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita, kekasih kita, kawan kita, Nabiullah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pelayan di sana. Dan semoga Allah menetapkan kita sebagai orang yang sangat istiqomah untuk mengikuti risalah beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentunya tiada hentinya kita senantiasa mohon kepada Allah, semoga Allah melimpahkan rahmat, hidayah dan barokahnya atas diri kita, atas keluarga kita, dan atas putra putri kita semua. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita masih melanjutkan bab makna syahadah ini, ya. yakni di subbab ar-ridha, yakni rela, gitu ya. Jadi kalaupun kemarin kita telah bicara terkait dengan as-surutu, ya, syarat diterimanya dua kalimat syahadah yang tentunya berakhir dengan sebuah keridhaan, gitu ya. Maka pada malam hari ini kita lanjutkan dengan materi khusus yang kita sebutkan ar-ridha, yakni rela. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya kita semua memahami yang namanya ridha adalah merupakan hasil dari cintanya seorang mukmin kepada Allah. Jadi lagi-lagi, ridho adalah hasil dari cintanya seorang mukmin kepada Allah SWT. Cinta itu berarti menerima semua keinginan dan tuntutan dari yang kita cintai, yaitu Allah SWT. Jadi lagi-lagi, ya. Sehingga ini cukup logika, cukup sederhana, ya. Jadi cinta berarti kita menerima semua keinginan dan tuntutan dari yang kita cintai, yang Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tentunya nanti harapannya kita akan mendapatkan ridho Allah, ya, sebagaimana kita semua tahu, ya, di dalam surat Al-Bayyinah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaikum khairul bariyah. Sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh, buat mereka tempat yang begitu mulia, khairul bariyah. Ya, dan khairul bariyah itu di mana? Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Yani balasan dari Allah, yakni surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan kita kekal di dalamnya abadi. Radhiyallahu anhum wa radhana. Dzalika wal fawzul adzim. Jadi itulah keridhaan Allah, dan sekaligus kita juga ridha pada Allah. Dan itulah sebab balasannya begitu agung, gitu ya. Sehingga ridha ini yang kita cari nantinya. Ya, seringkali kan kita mohon pada Allah, gitu ya. Semoga Allah meridai kita, gitu ya. Target kita bagaimana Allah meridai akan seluruh amal kita, akan hidup kita, akan keluarga kita, semuanya kita harapkan adalah Allah meridainya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam ini kita akan perdalam, gitu ya. Ridha itu seperti apa, gitu ya. Ridha kita pada Allah SWT. Ya, jadi di mana di sini lagi-lagi tuntutan dan kehendak Allah ini terdapat di dalam Al-Qur'an. Ya, kehendak Allah terhadap manusia satu, ya, nanti kita dapatkan ar-ridha bina, ya, kepada manusia, kemudian bil kaun dengan alam, dan berikutnya adalah ar-ridha minna dari kita.
Sehingga Bapak Ibu yang Allah, lagi-lagi kehendak Allah yang diharapkan sebagai wujud keridhaan kita ini pertama kepada manusia, seluruh manusia. Kemudian kepada alam semesta nanti ya, dan yang ketiga nanti dari keridhaan kita terhadap Allah ya. Allah tuntut apa terhadap kita. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kehendak Allah SWT terhadap manusia itu diberikan dengan ketentuan yang pasti seperti qada dan qadar ya, nanti akan kita dapatkan ya. Jadi bahwa ridho Allah itu adalah ma'aradahullah, yakni apa yang Allah kehendaki. Maka yang pertama kehendaknya yang dikira Allah terkait dengan albina, yakni terhadap diri kita sebagai manusia. Nanti kita bahas satu persatu ya. Yakni di situ nanti kita akan dapatkan alamul ghaib ya. Dan alamul ghaib itu puncaknya adalah bagaimana keimanan kita pada al-qada wal qadar ya, qada dan qadar. Ya, jadi bagaimana nanti itu merupakan satu bentuk keridhaan kita menerima seluruh ketentuan Allah dalam hal ini iman pada qada dan qadar. Maka tentunya keimanan kita pada qada dan qadar ini nanti akan menjadikan kita la yas'al amma yaf'al. Ya, Allah tidak akan ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi kita akan ditanya tentang apa yang kita kerjakan. Jadi jangan pernah begitu kita nanti mendapatkan satu musibah terus kita bertanya, oh pelakoi bisa Allah membiarkan aku diuji misalnya ya. Tidak ada. Lagi-lagi nanti akan kita bahas ke sana ya. Maka tentunya yang terjadi orang-orang yang ridho pada Allah itu nanti adalah al-hikmah ya, al-hikmah. Sehingga setiap kejadian yang kita dapatkan pasti kita dapatkan hikmah. Gitu ya. Kita mendapatkan satu kenikmatan, pasti ada hikmahnya. Kita mendapatkan satu ujian, pasti ada hikmahnya. Nah, itu yang nanti akan kita cari. Kemudian yang kedua nanti, yakni ar-ridha terhadap ma'aradahullah, terhadap apa yang dikehendaki Allah terkait dengan bil kaun, dengan alam ini. Ya, jadi kita coba sinopsis dulu ya. Terhadap alam di bil kaun ya. Apa yang diharapkan yakni ada alamul tajariyah. Ya, ada alam percobaan. Ada sunnatul kaun gitu ya, apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Sehingga nanti yang diharapkan dari kita sebagai orang yang beriman itu senantiasa melakukan uji coba, riset dan sebagainya, yang itu untuk memperkuat keimanan kita. Ya, sehingga nanti kita akan jumpai betapa dalam surat Yasin itu wasyamsu tajri limustaqarrin laha dan seterusnya gitu ya. Jadi betapa matahari itu diciptakan, diperintahkan Allah untuk beredar pada tempatnya dan seterusnya gitu. Sehingga nanti tidak akan pernah ketemu antara malam dan siang, itu pasti ya. Kalau malam datang siang pasti berhenti atau sebaliknya, dan seterusnya gitu ya. Ini yang disebut dengan alam tajariyah atau tajariyah, yakni alam percobaan. Maka yang muncul kalaupun tadi qada dan qadar, maka yang muncul adalah sunnatullah fil kaun, yaitu ketentuan Allah terhadap alam semesta ini. Sehingga Bapak Ibu non sewu, kalau misalnya jenengan lempar batu ke atas itu jatuh, ini namanya sunatullah. Jenengan begitu dipukul tak sakit itu sunatullah, katanya. Hal yang normal itu semua adalah sunatullah. Dan sunatullah ini nanti bisa diteliti secara ilmiah. Ya, bahkan nanti digambarkan burung itu terbang dengan dua sayapnya dan seterusnya ya. Maka yang dituntut dari kita nanti adalah al-bahsu, yakni kita mengkajinya. Ya, dan saat kita mengkajinya maka yang kita inginkan adalah al-intifa, yakni pemanfaatannya. Ya, Bapak Ibu Allah, jadi kalau pun kita coba perhatikan sekarang terjadi di alam di dunia ini ya. Jadi begitu Israel senantiasa menggempur Palestina gitu ya, kemudian kemudian kemarin tentara Hamas itu bisa menembus atau menerobos drone-nya, Iron Drone-nya Israel ya, sehingga terjadi peperangan yang begitu lama dan seperti itu terjadi. Kemudian ternyata qadarullah Israel ini gatal mungkin nyerang Iran kemarin ya. Ya, sehingga logika sederhananya ngalahkan Hamas saja yang sekecil itu tidak bisa misalnya. Tentunya harusnya logika normalnya maka Iran bisa mengalahkan Israel, harusnya kan ternyata. Cuma nanti kita lihat perkembangan seperti apa. Itu lagi-lagi kenapa? Karena masing-masing itu memanfaatkan teknologi, memanfaatkan alam semesta ini untuk dijadikan satu dikaji kemudian dimanfaatkan. Entah nanti pemanfaatannya untuk kebaikan atau keburukan.
Ngerti nggak? Ini yang harus kita perhatikan sebagai bentuk ridho kita. Nyata ridho itu tidak sederhana, ngerti nggak? Kemudian yang ketiga, nanti keridhaan kita itu menuntut kita untuk ma'aradahullahu, yakni apa yang dikehendaki Allah terhadap minna, terhadap diri kita. Ya, maka ini merupakan satu bentuk daripada alam syahadah, alam nyata kita. Ya, yakni Allah menunjukkan akan hal itu semua. Maka yang perlu kita lakukan nanti, ya, kalau tadi mengimani qada dan qadar, kemudian yang berikutnya mengimani sunnatullah fil kaun, maka ini kita harus mengimani taqdirul syar'iyyah, yaitu ketentuan syar'i terkait dengan perintah dan larangan Allah. Ngerti ya? Baik. Maka tentu yang perlu kita lakukan karena kita menyadari itu, maka adalah wahum yus'alun. yakni mereka akan ditanya tentang hal itu. Ya, kalau tadi yang terkait yang pertama, qada dan qadar ini kita nggak boleh bertanya. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan, suka-suka Allah. Mentakdirkan kita suka-suka Allah gitu dan sebagainya ya. Tetapi nanti kalau kaitannya dengan minna dari kita, maka yang dilakukan adalah wahum yus'alun. Jadi mereka akan bertanya apa yang kita lakukan. Dan saya beda ya. Maka Bapak Ibu Allah, yang kita lakukan nanti adalah al-istijabah, yakni kita menyambut atau taat terhadap perintah-perintah Allah tadi. Itulah yang disebut dengan iman. Ya, sehingga Bapak Ibu Allah, kesimpulannya ar-ridha itu yakni kita akan menerima apapun yang Allah kehendaki, baik terhadap manusia, terhadap alam, dan dari kita. Ya, itu kalaupun kita sudah benar dalam menjalaninya, maka kita akan mendapatkan keimanan yang sempurna. Monggo sekarang kita bahas satu persatu ya. Oke, baik. Bapak Ibu ya Allah, maka tentunya saat kita bicara ridho, kita tidak bisa melepaskan dari surat Al-Baqarah ya, ayat ke-207. Jadi berkali-kali kami sampaikan di beberapa temuan terakhir kemarin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, betapa di antara manusia tak ada yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Wa minan nasi mayyashri nafsahu tigha'a mardatillah. Wallahu raufun bil ibad. Gitu ya. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan di sini ya, wa minan nasi, dan di antara manusia, berarti tidak seluruh manusia. Tidak setiap manusia akan mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, tapi hanya sebagian manusia. Semoga kita termasuk sebagian tersebut. Allahumma amin. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu Allah itu difirmankan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-207. Sekarang yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu, yakni ar-ridha sendiri adalah merupakan buah dari rasa cinta seorang muslim ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi fenomena ridho adalah menerima semua kehendak dan kemauan Allah tanpa riset, tanpa bertanya gitu ya. Udah sagar soal Allah lah, terserah Allah mau dijadikan apa. Ini sering ya kita dengar ungkapan-ungkapan itu ya, sudah terserah Allah jadikan apa. Ya, ini bentuk keridhaan. Tentunya kita harus menjalani dengan benar gitu ya. Sehingga Bapak Ibu yang Allah, ini nanti termaktub dalam 3 dimensi tadi yang sempat saya singgung di awal. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala adalah harapan orang-orang mukmin. Jadi orang yang mampu beriman pasti berharap ridha Allah. Kalau orang beriman tidak berharap ridha Allah, itu berarti satu hal yang salah dalam konsep keimanannya. Ya, sehingga kenapa kita berkorban berharap ridha Allah, kita sholat berharap ridha Allah. Ya, kita lakukan semua berharap ridha Allah. Jadi jelas sekali bagaimana jadi yang diharapkan. Maka tentunya saat kita hanya berharap kepada Allah ya, ridha Allah saja, maka mereka rela berkorban untuk mendapatkan keridhaan Allah tadi. Cara berkorbannya apa? Yakni melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan perintah Allah ini lagi-lagi ya, bukan hanya masalah-masalah ubudiyah saja, tapi juga masalah-masalah muamalah, masalah teknologi dan sebagainya. Ini jelas ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini subhanallah ya, yang sehingga di dalam kitab ini juga disebutkan bahwa makna ridha adalah menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala atas dirinya, sehingga apapun yang diputuskan kepada dirinya akan ikhlas atau rela diterimanya sebagai sesuatu kebaikan. Ya. Lagi-lagi apapun keputusan Allah itu kita yakini sebagai sesuatu yang terbaik.
Ya, Pak Iwan misal menurut saya beliau ikut tender, wah yakin menang ini karena kenal Pak Bupati misalnya, kalau levelnya Bupati misalnya, atau kenal ketua dewannya misalnya, ya yakin betul, udah deal dan sebagainya. Ternyata Allah takdirkan misal belum beruntung, itu ada keturunan yang terbaik. Bisa jadi itu ada hal yang akan, kalaupun terjadi, akan banyak hal yang merugikan. Lagi-lagi ini penting Bapak Ibu, ya. Termasuk juga misal ya, sering ya istilah ketiban sampur ya. Kita udah menghindari amanah-amanah gitu ya, pokoknya nyantai aja. Tiba-tiba semua sepakat udah mudah jadi ketua takmir misal gitu ya. Namanya ketiban sampur gitu ya. Kita terima. Ini pasti ada yang terbaik. Ya, dan saya Bapak Ibu, saya tadi datang ya. Gimana? Saya masih di Surabaya gitu ya. Ini tadi azan maghrib baru turun tol ya. Makanya saya biar kelihatan keren pakai jas gitu. Karena habis sisa nanti ada maudhuh habis ada maudhuh untuk nikahan gitu ya, nikahan. Nah, udah sekalian lah gitu ya. Mohon maaf kalau nggak sempat lain-lain gitu ya. Lagi Bapak Ibu Allah, itu yang perlu kita cermati. Ada satu ketika kita udah berupaya semaksimal mungkin, yakin bahwa kita dapatkan, ternyata Allah takdirkan tidak. Itu kita terima. Sebaliknya bukan kita udah diem gitu, kita bakal bersembunyi, tiba-tiba Allah tunjuk kita ya, istilah ketiban sama tadi, ya kita terima. Itu lagi-lagi ketentuan Allah yang harus kita fahami, kita imani sebagai satu takdir Allah ya. Maka cobaan yang perlu dihadapinya juga itu bagian daripada takdir Allah. Ya, sebagaimana tadi lagi-lagi wa minan nasi may yasri nafsahu tigha mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad ya. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Penyayang lagi Maha kepada hamba-Nya. Bapak Ibu Allah, sekaligus dalam surat ke-76 ayat 31 Allah juga berfirman dan memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmat Allah, yang surganya. Lagi-lagi Bapak Ibu, seringkali kita dengarkan bahwa surga kita terima karena rahmat Allah. Dan jangan berso rawuh jenengan di majelis seperti ini. Itu salah satunya kemarin kita bahas di kitab yang pertama, itu Allah wasyiatur rahmah. Allah guyur kita dengan rahmat. Ya logikanya gitu ya. Jadi kalau kita di majelis ilmu, Allah berikan ghasyar rahmah, yakni kita diguyur dengan rahmat, dan surga kita dapatkan dengan rahmat Allah, maka tentunya orang yang sering hadir majelis ilmu itu mudah masuk surga. Makanya Rasulullah berikan satu penegasan, orang yang senantiasa menuntut ilmu itu akan dimudahkan jalannya menuju surga Allah. Ya, semoga kita semua bisa istiqomah dalam majelis ilmu. Amin. Ya. Sehingga Bapak Ibu dan Allah, di ayat 76-31 tadi juga disebutkan badan bagi orang-orang zalim ya, itu disediakan azab yang pedih. Sebaliknya orang-orang yang di luar itu ya, di luar itu juga Allah sediakan azab yang begitu pedih. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam ini mudah-mudahan satu sebab bisa kita tuntaskan ya, yakni tadi terkait dengan ma'aradallahu bina gitu ya, yang kehendak dan kemauan Allah terhadap kita sebagai manusia. Jadi baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui di antaranya difirmankan Allah dalam surat Al-Fatir ya, surat ke-35 ayat kedua ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu ya, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmati fala mumsikalaha wa ma yumsik fala mursilahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Ya, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat tadi, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya, dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Dan dialah Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya, lagi-lagi Bapak Allah, itu kehendak Allah, terserah mau diapakan untuk manusia itu, mau diberikan satu kenikmatan, it's okay ya, diberikan ujian, it's okay. Makanya senantiasa kita mohon Allah ya di dalam doa-doa kita ya, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya bi yadika innaka ala kulli syai'in qadir. Ini perhatikan di akhirnya innaka ala kulli syai'in, sesungguhnya Engkau ya Allah
ala kulli syai'in, atas segala satu, qadir, maha kuasa. Itu Allah. Baik, sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam kitab ini ada beberapa hal, minimal ada 5 poin gitu ya, untuk kita ridho terhadap kehendak Allah dan kemauan Allah terhadap diri kita sebagai manusia. Yang pertama, yakni kehendak Allah SWT terhadap kita sebagai manusia, yaitu kejadian yang telah berlangsung tidak dapat dihindari. Ya, kejadian telah berlangsung tidak bisa dihindari. Ya, jadi kan mungkin sehari tadi bisa dibesani ya, ada sesuatu yang sudah bisa sesuai dengan rencana, ada yang tidak bisa dengan rencana kan ya. Ya, tadi saya tadi juga kan ada saya pertemuan jam 2, harapannya seperti beberapa yang lalu jam 4 selesai, nyata mundur sampai setengah 5, nutut enggak gitu ya, dan sebetulnya gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Ini contoh ya, lagi-lagi ini yang harus kita yakini, itu adalah kehendak Allah terhadap hal yang telah berlangsung dan tidak dihindari ya, tidak diketahui sebelumnya, al-ghaib. Contohnya apa? Seperti kelahiran. Jenengan atau kita semua tidak bisa memilih itu orang tua kita siapa kan gitu ya. Yang sekarang kita bisa ketemu orang tua kita sehingga kita bisa berbakti pada beliau dan seterusnya lah gitu ya. Tetapi lagi-lagi kita tidak bisa memilih. Lahir di mana juga nggak bisa memilih dan seterusnya. Jadi itu terkait dengan kelahiran. Begitu juga dengan kematian. Dan saya mungkin ada yang besok Gus Safik ya, Alumes ya. Jadi saya tahun 2022 itu bareng dengan beliau ya. Jadi sama-sama bimbing jamaah gitu ya. Itu di Musdalifah saya sempat terbangun karena kami cukup nyaman. Beliau sempat semprot terbangun. Beliau orang yang sangat baik. Beliau orang yang baik. Saya ke tempat lain ya untuk ziarah ya. Beliau ada di sana. Bahwa setiap tempat-tempat baik yang saya kunjungi ketemu dengan beliau gitu ya. Termasuk terakhir ada kunjungan Pak Bupati Gus Mudur saat itu ya. Kami berdua yang dampingi gitu ya. Kemarin dapat kabar beliau wafat, saya dikirimi teman, Ustaz kenal sama, saya kenal sama. Ini siapa bisa nyangka beliau sedo di sana, Gus Syafiq ya. Dan ternyata saya baru tahu Gus Syafiq ini adalah santri kesayangannya Yai Maimun Jubair. Dia sahabat karibnya Gus Baha. Ya. Jadi saya baru tahu Gus Baha itu sering ke Sidoarjo, diem-diem, tetapi langsung menuju ke Gus Syafiq. Karena dulu sahabat karib saat jadi santrinya Yai Maimun Jubair. Ini kita tidak tahu, ternyata beliau ditakdirkan meninggal di sana. Padahal setiap tahun mungkin setahun bisa 10, 12, berapa belas kali beliau berangkat ke sana selain haji. Ya. Umrah itu terus bulan bisa 2, 3 kali. Tiap bulan bisa umrah. Dan beliaunya orangnya kuat menurut saya dan sangat baik. Saya akui sangat baik. Ya, itu beliau kemarin setelah dari Musdalifah dengan manajemen yang tidak bagus tadi, akhirnya memutuskan untuk jalan menuju Mina. Tidak sampai Mina kolaps dan meninggal. Ada yang bersong ya, Syafiq ya, itu baik orangnya, baik orangnya. Saya bersaksi orang yang baik. Ya Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fan amin. Ya, saya bersaksi orang yang baik. Ya, lagi-lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah kehendak Allah terhadap diri kita terkait dengan kelahiran dan kematian. Kematian kita nggak tahu. Yang bersong Khalid bin Walid ya. Betapa tidak, belum berperang kemana-mana kan gitu ya, sampai dikabarkan lukanya itu mungkin bisa ratusan ya, dan berharap bisa mati syahid ya, tapi setiap peperangan pasti menang kan gitu ya. Gitu ya. Dan yang bersama sedonya ada di atas ranjang, tidak ada banyak menyaksikan kecuali saudara dekatnya saja, sehingga saat itu dikisahkan saat belum pemakaman hanya diikuti kurang lebih 12 orang. Khalid bin Walid pahlawan yang begitu luar biasa, yang memenangkan banyak pertempuran termasuk mengalahkan Romawi, Persia, itu beliau yang memimpin. Ini contohnya betapa kematian itu menjadi rahasia Allah. Maka kita mohon kepada Allah semoga kita dimarikan dalam husnul khotimah dan tempat yang mulia, Allahumma amin. Baik. Itu yang kedua. Ternyata juga kita juga harus mengikuti ketentuan Allah terkait dengan harta kita, kemiskinan atau kekayaan yang kita miliki. Ya, sehingga Bapak Ibu Allah, kalau orang-orang menyadari hal ini, sudah harta yang kita miliki seberapapun ya sudah kita terima. Tetapi kewajiban kita adalah senantiasa berikhtiar sedemikian rupa untuk bisa mendapatkan yang terbaik.
Lagi-lagi kemarin kami ketemu dengan anggota DPR RI ya, tentunya dari BKS ya. Jadi kita sampaikan tolong bantu teman-teman kita. Ternyata secara data masih 60% yang mustahil menerima zakat. Kasih kerjaan-kerjaan dan sebagainya. Ini contoh Bapak ya, ini contoh kita bersyukur, jangan semua bersyukurlah di posisi-posisi yang relatif nyaman. Ternyata data di masyarakat itu, waduh, banyak teman-teman yang sangat butuh dibantu terkait dengan masalah ekonomi mereka. Ya, lagi-lagi ini kaitan dengan kemiskinan dan kekayaan yang kita miliki adalah ketentuan Allah. Termasuk juga kemenangan, kekalahan, gitu ya. Itu juga merupakan bagian daripada yang juga Allah tentukan itu semua. Ternyata juga termasuk keimanan dan kekafiran. Itu suka Allah. Ya masih ingat nggih dalam sebuah hadis yang menjadikan sebab Umar bin Khattab bertanya gitu ya, bahwa sesungguhnya kita semua diciptakan manusia ya dengan tahapan tadi, kemudian akhirnya baik atau buruk itu juga sudah ditentukan oleh Allah SWT. Sehingga pertanyaannya saat itu, ya Rasulullah, kalau Allah sudah tentukan kita baik atau buruk, neraka atau surga, ngapain kita berusaha gitu kan? Ngapain kita beramal dan sebagainya? Akhirnya apa jawab Rasulullah? Begitu indahnya. Wahai sahabatku, wahai saudaraku gitu ya. Ketahuilah orang-orang yang akan ditakdirkan masuk surganya Allah, dia akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan-amalan surga. Begitu juga orang yang ditakdirkan masuk neraka, dia akan dimudahkan untuk melaksanakan amalan-amalan neraka. Tetapi di hadis tersebut akhirnya disebutkan betapa nanti ada orang-orang yang dia sebenarnya ahli surga, kemudian kematian tinggal sejengkal berarti tinggal beberapa hari ya. Kemudian dia melakukan satu amalan ahli neraka dan masuklah di neraka. Sebaliknya juga ada orang-orang yang dia biasa melakukan amalan-amalan ahli neraka, tetapi umurnya tinggal sejengkal, kemudian dia melakukan satu amalan ahli surga, maka dia masuk surga. Nah ini jadi ini apa kajian detail para ulama kita, akhirnya disimpulkan siapa yang terjadi yang mengalami hal tersebut. yakni orang-orang itu karena kita bisa melihat dia apakah ahli surga atau ahli neraka dari amalan akhiriah dia. Sholatnya mungkin dijaga, mungkin korban juga dikorban, tapi hatinya ternyata ada satu kedengkian, ada satu kesirikan yang itu menjadi sebab muncul pada saat menjelang kematian dia. Itu biasanya. Atau sebaliknya, nanti orang yang biasa melakukan amalan-amalan buruk, dia mungkin kita lihat kadang mencuri mungkin ya, atau enggak pernah sholat dan sebagainya, tetapi dalam hatinya ada rasa takut pada Allah akan siksanya, sehingga Allah sadarkan dia menjelang kematian. Ya, dan ternyata ini hikmahnya apa? Kita tidak boleh menjustifikasi atau menghakimi seorang biasa di maksiat, tidak boleh sebelum kematian. Begitu juga sebaliknya. Kita juga nggak boleh memuja-muja orang gitu ya, karena kealimannya sebelum kematian dia. Sehingga seringkali namanya pahlawan itu adalah setelah kematian. Ngerti ya? Baik, Bapak Ibu Allah, ini yang perlu kita cermati. Kemudian disebutkan pula bahwa semua yang telah terjadi itu tidak mungkin berlangsung kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, jadi ma'aradallahu bina, yakni kehendak Allah atau kemauan Allah terhadap diri kita, terhadap sebagai manusia adalah semua kejadian, apakah kebaikan maupun keburukan, semua kejadian, apakah itu kebaikan atau keburukan, itu merupakan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya kematian, ya itu adalah dari Allah. Misalnya terselamatkan ya, tiba-tiba ada kendaraan apa? Ada kecelakaan gitu, satu mobil ya, 8 orang semuanya mati, tinggal 1 orang, itu ketentuan Allah. Tetapi Bapak Ibu jangan pernah dimaknai nganten nggih. Jadi kan akhirnya ini kalau salah kita maknai, kalau udah terserah Allah gitu, udah kita berdiri aja di tengah di tengah jalan gitu, ketabrak enggak ketabrak urusan gitu. Bukan nggih. Tetapi lagi-lagi manakala kita udah hati-hati betul dan Allah takdirkan tertabrak meninggal, ya sudah. Lagi ini yang perlu kita cermati Bapak Ibu Allah. Maka tentunya kita semua ya itu sebagai manusia wajib mengimani dan menerimanya.
terkait dengan ketentuan tersebut. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, ma'aradallahu, yaitu kehendak Allah dan kemauan Allah terhadap diri kita sebagai manusia. Ternyata yang ketiga adalah tidak ada seorang pun yang dapat menghindari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Satu. Dan tentunya juga kecelakaan yang dikenakannya pada seseorang. Ya, jadi kita pasrah dan ridho terhadap apapun yang diputuskan Allah kepada kita. Sehingga Bapak Ibu Allah, artinya kalaupun ini kita miliki, ya kita kuatkan dalam diri kita, yang muncul adalah senantiasa ada satu ketenangan, ada satu kenikmatan, bahkan kebahagiaan. Apapun kondisi kita, diberi sakit, ya alhamdulillah bisa istirahat, tapi dicari hikmahnya lah katanya. Ya. Diberi sehat juga katanya, dijaga dan seterusnya. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, ternyata ma'aradallahu bina tadi adalah setiap makhluk di tangan Allah. Ya, itu ketentuan rezekinya. Jadi setiap makhluk di tangan Allah lah ketentuan rezekinya. Ya, sehingga masing-masing makhluk itu termasuk manusia itu memiliki rezekinya yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga setelah kita berusaha maka kita wajib menerima dengan ikhlas berapapun rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak Ibu Allah, saya jumpai beberapa teman ya. Tadinya kehidupannya itu landai-landai aja, masuk ke ekonominya ya pokoknya cukup lah. Satu ketika Allah berikan rezeki itu banyak banget gitu ya. Mungkin bahasanya mungkin selama ini income rata-ratanya 10 jutaan gitu ya. Tiba-tiba dia dapat income karena bisnis macam sampai 1 miliar berapa bulan. Ternyata itu dari akhir dari kehidupan dia. Jadi bagaimana cara Allah untuk menyelesaikan jatah rezekinya dia itu diberikan di saat seperti itu. Sehingga Bapak Ibu Allah, cara yang paling baik begitu kita dapat rezeki yang banyak ini kita bagi, ya, itu bisa menambah umur kita. Nah, ini yang perlu dicermati terkait dengan rezeki ini. Dan termasuk Bapak Ibu, rezeki yang sudah ditentukan Allah ini nanti Allah serahkan pada kita untuk cara mendapatkannya, apakah dengan cara yang halal atau cara yang haram, dengan cara yang al-haq atau cara yang batil, terserah kita, tetapi jatahnya sama. Dua nggih tadi ya. Satu, bagaimana cara kita mendapatkannya dengan cara halal atau haram. Yang kedua, kalaupun kita bisa mendapatkan lebih dari biasanya, segera bersedekah Bapak, berinfak. Jangan-jangan itu untuk mempercepat umur kita kan gitu, segera. Gitu. Ini monggo ini dijadikan satu kebiasaan buat kita semua. Baik. Sehingga Bapak Ibu Allah, kemudian yang kelima, ma'aradallahu bina tadi adalah semua kejadian pada diri orang-orang beriman adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka dan tidak ada satupun yang mampu mencegahnya. Oke, baik ya. Jadi seperti tadi sempat sampaikan di surat Al-Fatir ayat 2 tadi ya. Jadi manansah ma yaftahillahu lin-nasi mir rahmatillahi fala mumsikalah wa ma yamsik fala mursilalahu min ba'di wa huwal azizul hakim. Ya, jadi apa saja yang Allah anugerahkan kepadamu, kepada manusia berupa rahmat tadi, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Di ayat yang lain misalnya ayat surat An-Nisa ayat ke-78 misalnya ya. yakni di mana sajakah kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu kedatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, maka mengatakan ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun mereka ditimpa suatu bencana, mereka mengatakan ini datangnya dari sisi Muhammad SAW, ya. Katakanlah semuanya datangnya dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang munafik tadi itu hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Ya, jadi kalau sampai nun saya ini kesimpulannya nganten, kalau dapat kebaikan, oh alhamdulillah dari Allah ya. Begitu dapat keburukan, nyalakan orang lain, gara-gara kamu misal bilang istrinya gitu ya, atau karena non saya gara-gara apa, nyalakan orang lain lah. Karena di sini akan menyalahkan Rasulullah ya, menyalahkan. Itu sifat orang munafik, Bapak. Hati-hati ya, jadi kita hindari. Ya.
termasuk jadi bos lah gitu ya. Ya boleh mengevaluasi ya, tapi harus pada tingkatan bahwa gara-gara kamu akhirnya tidak mendapatkan ini. Lagi-lagi ini menjadi bagian keimanan yang harus kita kuatkan. Baik. Begitu juga diingatkan di dalam surat yang 11 ayat ke-6 misalnya. Saya bacakan terjemahnya saja ya. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah lah yang memberikan rizkinya. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhil Mahfuz. Sehingga Bapak Ibu Allah, ada satu kisah menarik. Suatu ketika Nabi Sulaiman itu ketemu seekor semut. Kita bersoalnya Nabi Sulaiman kan bisa bicara ya. Semut ini ada tinggal di satu batu, di batu gitu lah. Ya, kemudian dia makan, pokoknya dijatah makan sama Allah lah gitu ya. Kemudian ketemu Nabi Sulaiman, wahai semut, kamu hidup di batu seperti ini gitu ya. Berapa seminggu kamu makan gitu ya? Wahai Nabi Allah, Nabi Sulaiman, saya seminggu itu menghabiskan 1 biji jagung gitu. Apa yang terjadi? Baik, kalau itu aku siapkan biar engkau tidak berusaha. Jadi akhirnya semut itu dikasih tempat, kemudian dikasih jagung. Dengan satu asumsi nanti seminggu berikutnya Nabi Sulaiman datang untuk ngasih lagi jagung gitu ya. Nah begitu datang seminggu berikutnya yang katanya seminggu itu 1 biji jagung tadi, itu nyata biji jagungnya masih separuh. Nabi Sulaiman marah, hei semut, kamu telah bohong padaku. Kamu kemarin sampaikan bahwa sesungguhnya jatah makan kamu seminggu adalah 1 biji jagung. Apa jawab semut? Wahai Nabi Allah, betul memang makananku seminggu itu 1 biji jagung, tetapi aku tidak percaya pada engkau. Kalau Allah tidak akan pernah melupakan janjinya, ya satu biji betul. Saya tak khawatir begitu saya habiskan, engkau lupa tidak berikan makan. Ini contohnya. Ini betapa diskusi terkait dengan keimanan luar biasa. Baik, jadi kemudian di dalam surat ke-9 ayat 52 itu juga diingatkan terkait dengan masalah ini ma'aradallahu bina tadi, yakni katakanlah tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami kecuali salah satu dari 2 kebaikan. Ya, lagi-lagi katakanlah tidak ada yang kamu tunggu dari kami kecuali salah satu dari 2 kebaikan. Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu bahwa Allah akan menimpakan kepadamu azab yang besar dari sisinya atau azab yang dengan tangan kami. Sebab itu tunggulah, sesungguhnya kami menunggu bersamamu. Jadi lagi bagaimana Allah memberikan satu kekuatan pada kita terkait dengan hal ini semua. Baik Bapak ya Allah, sehingga setelah kita memahami ma'aradallahu bina tadi, kehendak dan kemauan Allah terhadap diri kita, yang muncul adalah satu keimanan, keridhaan kita terhadap alam gaib. Ya, terhadap alam gaib. Ya. Sebagaimana difirmankan dalam surat Al-An'am misalnya, ayat ke-59 misalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Ya. Kemudian wa ya'lam ma fil barri wal bahri, ya. Dia tidak ada yang mengetahui selain dia, dan mengetahui apa yang ada di darat dan ada di laut, gitu ya. Wa ma tashkutu min waraqati illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Ya, tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahui oleh Allah. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi yang tidak pula sesuai dengan sesuatu yang basah ataupun yang kering, yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, yakni Lauhil Mahfuz. Bapak ya Allah, ya lagi-lagi terkait dengan hal tadi, maka keimanan kita harus mengimani terhadap hal yang gaib. Ya, zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nggih, monggo. Monggo nggih. Nggih, monggo. Bismillah. Bisa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Pak Ustadz tentang kodok kodaria. Ya. Takdir. Mohon maaf sebelumnya. Ya. Orang itu ada yang kaya dan ada yang miskin. Ya. Itu apa di Yaumul Mahfud itu sudah ditulis atau bagaimana? Nah kalau memang soalnya gini, tidak sedikit ada yang kerjanya luar biasa banting tulang tapi nggak kaya-kaya. Ada yang kelesetan tok kaya raya. Kalau memang sudah ditulis di Yaumul Mahfud, terus istilahnya tuh lah orang kerja sibuk sana sini tuh untuk apa logikanya gitu Mas? Ya. Mas. Oke, baik. Jadi ini pentingnya iman di situ ya. Jadi pentingnya iman di situ. Betapa qada dan qadar itu menjadi rahasia Allah. Itu satu. Ya, kemudian Rasul memberikan satu penegasan tadi, ya leres Bapak, dia hidup baik atau hidup tidak baik itu semua juga ketentuan Allah. Maka leres diantaranya berarti miskin dan kaya itu juga ketentuan Allah. Sehingga kalau Allah sudah mentakdirkan seseorang itu miskin misalnya, udah betul kerja dengan semaks bahkan mungkin sampai lembur 26 jam ya, lebih dari 24 jam misalnya karena satu hal, kemudian dapatnya gitu, ya betul seperti itu. Sebaliknya orang-orang yang nyantai-nyantai dan sebagainya ya, dengan qadar Allah juga berikan hal yang lebih banyak, tiba-tiba dapat pahala gitu dan sebagainya. Betul, itu betul. Cuma lagi-lagi yang perlu kita cermati Bapak Ibu, ini akan menjadikan kita ya, saat kita mengimani ini sebagai satu, makanya kita tahu rukun iman yang keenam kan percaya pada takdir baik dan buruk ya. Maka yang terjadi apa? Orang seperti itu tidak akan senantiasa menghabiskan seluruh waktunya hanya untuk bekerja. Sebaliknya nanti orang-orang yang menyadari betul bahwasanya begitu dia nyantai-nyantai udah dapat rezeki banyak, dia tidak juga bangga dengan itu semua, melainkan dia sadar betul ini datang dari Allah, maka dia akan berbagi. Maka ini menurut saya Bapak Ibu ini penting. Jadi jangan bisa bersani. Misal ya, kita ambil aja maaf ojol misalnya. Ojol itu kalau dia memiliki keimanan, ya akan bisa membedakan ya. Beliau akan senantiasa memperhatikan waktu sholatnya. Sehingga manakala ada satu panggilan antara sholat dengan ini ya, dengan jobnya dia akan ambil sholatnya. Atau minimal dia tahu persis ya. Oke, katakanlah misalnya sekarang azan tapi ada job betul-betul yang harus diambil saat ini diambil, tetapi dia ingat bahwa setelah ini harus sholat misalnya. Karena dia punya iman. Tetapi kalau yang tidak punya iman, waduh kalau tak tinggal sholat nih waktunya habis, nggak dapat order dan seterusnya itu yang terjadi. Lagi-lagi nanti kita akan masuk ke berikutnya ya. Jadi alam ghaib ini ya. Jadi ada beberapa hal yang mohon maaf ya. Ada 4 hal minimal ya. Saya coba percepat sedikit pasal ini. Jadi ya ini kehendak Allah terhadap sebelum terjadinya sesuatu yang gaib bagi manusia tidak dapat ditangkap dengan nyata dengan indera kita. Sehingga kenapa kita tidak boleh pergi ke dukun Bapak Ibu ya. Bahkan orang yang pergi ke dukun dan percaya dengan dukun itu berapa 40 hari sholatnya tidak diterima. Apalagi tidak sholat kan gitu ya, udah gak terima nggak sholat misal. Orang yang filsafat kan ngeten, wah aku kalau dukun ini 40 hari nggak terima sholat, mending nggak sholat bisa keliru gitu ya. Itu contohnya. Baik. Kemudian tidak dapat diketahui dengan jalan apapun, itu lagi-lagi takdir Allah alam gaib itu. Ketentuan yang hanya Allah saja yang mengetahui, semua telah tercatat dalam kitab yang nyata. Baik, ini kayaknya daripada kita maksakan saya cuma ambil aja salah satu hadis Imam Ahmad yang meriwayatkan dari Ibnu Umar ya, dari putra Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersabda, kunci-kunci kegaiban ada 5. Saya ulang lagi, kunci-kunci kegaiban itu ada 5 dan hanya diketahui oleh Allah saja. Kan gitu? Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat ya. Dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim seseorang gitu ya. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan diusahakannya esok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah
Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ada 5 tadi ya. Ini Bapak Ibu Allah. Moga nanti kita lanjutkan berkata Bang Kiai. Jadi karena setelah ini baru kita bicara qada dan qadar, akan menjawab lebih detail pertanyaan Pak Iwan tadi ya. Kemudian nanti lagi-lagi dengan qada dan qadar ini akan menjadikan kita la yusalu amma yafal, yakni Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan. Ya, sebagaimana di dalam surat 21 ayat 23, dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, Allah maksudnya, dan merekalah yang akan ditanya tentang perbuatan kita. Maka nanti hikmahnya adalah kita akan punya hikmah terhadap seluruh keputusan Allah. Baik, ini baru satu terkait dengan bagaimana ridha menjadikan iman kita benar-benar sempurna. Semoga Allah memberikan kekuatan kita sehingga kita nanti bisa dipertemuan lagi pada pertemuan yang akan datang gitu ya, dengan lebih nyaman lagi gitu ya. Saya mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya hadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina innaka ra'ufur rahim. Allahumma salli mujahidin wal muslimin fi Palestin. Allahumma sallimna wal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma a'izzul Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi Indonesia wa bi kulli makan wa zaman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa inna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.